Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana minal mu'minin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ibu bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah, yang diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua nanti bersama dengan anak-anak kita yang soleh dan solehah ini menjadi penghuni surganya Allah. Kita berdoa di saat sibuk kita bekerja mencari nafkah, bisa jadi kita tidak sempat beribadah maksimal. Apa yang menjadi jalan kita mendapatkan ridho Allah, apa yang menjadi pengantar kita sampai ke surganya Allah, ini anak-anak yang duduk yang di sini. Inilah yang akan menjadi jembatan bapak semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, ini semua adalah aset kita. Ini semua adalah rahmat bagi kita. Mereka semua adalah nikmat besar yang dititipkan Allah kepada kita. Anak-anakku sekalian, kita berdoa semoga ayah ibu kita semua sehat-sehat, amin. Semoga ayah ibu kita semua panjang umur, amin. Semoga ayah ibu kita semua diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran, semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari pertama kita muliakan, kita hormati mudir Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Al-Ustaz Kiai Haji Hasanuddin Al-Makki, ya Ustaz ya. Beliau bercerita dulu ketika mondok di Purbabaru, kami sering pengajian bersama, kebetulan libur, keliling Duri, keliling Dumai. Kebetulan saya baru tamat. Saat itu ibu bapak saya belum menikah. Saat itu beliau masih sekolah, mondok di Purba. Saya yang menjadi gurunya. Kalau sekarang ibu bapak beda. Saya yang jadi guru, dia sudah jadi direktur. Subhanallah. Saya bangga. Saya bangga. Kenapa saya bangga? Dulu ketika kami sama-sama, dia yang megang tas saya. Ayah, sini tasnya saya bawa, saya kasih. Dia yang bawa sabun saya kalau kami mandi di sungai. Dia yang menemani saya. Tapi kalau sekarang, hati-hati. Kenapa? Beliau sekarang sudah tampil beda dari dulu. Sekarang dia direktur, Masya Allah. Dia sekarang pimpinan, maka saya bangga. Kita berbahagia, Alhamdulillah. Makanya kita tidak tahu bagaimana nasib anak-anak kita.
anak pondok itu bisa jadi orang kaya. Jangan takut kalau menyekolahkan anak ke pondok pesantren jadi miskin. Justru kalau dia ke pesantren, insya Allah jadi kaya-kaya. Karena orang yang dekat dengan agama, senantiasa di dalam keadaan baik, wudu, baca Al-Quran, jauh dari yang diharamkan Allah, tidak megang HP, tidak bergaul dengan pergaulan yang tidak baik. Insya Allah, Allah tidak akan membiarkan dia melarat. Betul, Bu? Makanya tukang azan di masjid tidak ada yang melarat, paling tidak cukup, Pak. Betul tidak, Ibu Bapak? Tidak ada yang melarat, dia cuma tukang azan. Az-Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada yang melarat, Pak. Tak ada yang melarat, paling tidak pas-pasan, kayak payah, tapi pas-pasan. Imam di masjid tak ada yang terhina, Pak. Insya Allah kalau dia diundang orang, pasti dia duluan dikasih ayamnya. Betul, Pak? Paling tidak orang menyalam dia, menghormati dia. Tidak ada kemuliaan kecuali Allah muliakan. Kalau Allah sudah muliakan, pasti dimuliakan hambanya. Nih, insya Allah anak-anak kita ada yang jadi tentara, ada. Tunjuk tangan yang mau jadi tentara. Harus cukup ukuran. Ini masih kecil ya. Insya Allah jadi tentara. Siapa yang mau jadi guru? Yang mau jadi presiden, pengganti Pak Jokowi? Masya Allah. Siapa mau jadi bidan? Tunjuk tangan. Anak pesantren itu serba bisa, multi manfaat. Jadi tukang doa bisa, jadi pedagang bisa, tidak semua jadi ustaz, jadi polisi. Justru sekarang siapa yang hafal Al-Quran mudah jadi tentara. Siapa yang hafal 5 juz mudah masuk polisi. Ini aset kita. Terima kasih kepada Pak Pimpinan Ustadz Haji Hazanuddin yang sudah menyediakan pondok pesantren yang luar biasa ini untuk kita titipkan ke pesantren ini. Kita senang di rumah, Pak. Kerja kita cuma cari duit, betul tidak? Mereka mondok, pokoknya tiap bulan jangan telat. Itu saja. Irit, kita tenang tidur, tenang. Bapak tenang-tenang tidur, anaknya di mana? Anak saya di pondok. Yang susahnya tak mondok. Anak di mana? Tak tahu, saya dibawanya kereta. Betul tidak? Tak pulang-pulang. Udah 3 hari tak pulang. Ada yang 2 hari tak pulang. Duit yang di lemari di mana? Tak tahu saya. Saya pergi. Siapa yang ambil? Paling bapak yang ambil. Saya tak ambil. Allah, masih kok bisa. Sudah diambil anaknya. Ini subhanallah. Ini anak-anak ini membahagiakan ayahnya. Kenapa ayahnya tidak tidurnya? Kenapa tak memikirkan akhlaknya? Tak memikirkan narkoba? Anak saya pakai narkoba? Tidak. Tak ada narkoba sini, Ustaz. Atau ganja? Tak ada. Atau main domino? Main skater? Yang saya takutkan ayahnya yang main skater. Anaknya jangan takut, Bu, main skater. Justru ayahnya jangan-jangan. Nanti kalau ayahnya main skater, ambil HP-nya. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, terima kasih Ustaz. Insya Allah masjid besar akan dibangun, Masya Allah. Kasih berapa, Pak? Jam 11 sampai tengah 12, Ustaz ya. Ulang dingin-dingin jomnya, Ustaz. Ibu bapak kasih berapa? Ini kesempatan untuk bangun rumah Allah. Masya Allah. Insya Allah kalau selama ini bapak ada duit, tapi kadang-kadang kita tidak tahu mau diinfakkan kemana. Kenapa? Ada yang bangun masjid dari dia semua, anaknya dia beli, masjidnya dia bangun. Mau kita kasih 5 juta dia tak boleh. Jangan kau kasih 5
juta sini semua saya bangun. Ya Allah, saya punya duit, tapi saya tak tahu saya taruh kemana. Nih ada kesempatan, mau ngasih berapa? Nanti minta nomor rekeningnya. Mau 20.000 boleh, mau 10.000 boleh, dapat keramik 1, alhamdulillah, ya kan? Mau 1 juta, subhanallah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun rumah Allah lillah, karena Allah, bukan karena yang lain, Allah bangun bagi dia rumah di dalam surga. Kalau bapak tak punya rumah di dunia, tak apa-apa, tak apa-apa. Rumah saya kecil, tak apa-apa, pokoknya bisa tidur, orang tak nampak aurat kita, kita tak nampak orang, selesai. Tapi ingat, banyak orang yang rumahnya besar di dunia, banyak orang yang punya gedung di dunia, punya sawit luas, betul tidak? Punya duit banyak, meninggal dia 1 miliar lagi di dia. A'udzubillah. Aso disimpannya saja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, akan tatala mandailing. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bisa jadi di dunia punya mobil mewah, duit banyak, tapi hati-hati bu, hati-hati bu, ya. Sekalipun kau punya rumah besar, itu paling 20 tahun. Dia bangun rumah 60 tahun, umur dia cuma 64 tahun. Dibangun 1 M, cuma ditempati 4 tahun. Hati-hati bu, kalau nanti rumah besar dibangun, jangan-jangan ibu duluan mati. Bahaya, bahaya. Kalau ibu duluan mati, syukur-syukur bapak duluan mati, alhamdulillah. Innalillah, masa alhamdulillah. Oh, binasimu malawala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, banyak orang yang tak punya rumah di dunia. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wal yawmil akhir atau bil yawmil akhir? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang mau rumah Allah, memakmurkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada hari kiamat. Tahu dia akan mati. Betul bu? Ibu mau mati tidak? Tidak bilang terbaik. Kita semua mau mati, maka mudah-mudahan wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Dia mengingat Allah, dia tahu nikmat itu datang dari Allah, dia tahu harta itu datang dari Allah, jabatan itu datang dari Allah, harta kekayaan itu dari Allah, kebun itu muncul dari nikmat Allah. Ya Allah, saya ingat ini semua dari Kau. Insya Allah apa yang diharapkan Ustadz Hasan nanti, masjid ini jadi, Bapak punya rumah di akhirat, sekalipun tidak punya rumah di dunia, tidak gedung, tidak rumah mewah, tidak punya villa, tidak apa-apa, tapi dengan duit 100.000 Bapak sudah punya rumah di dalam surga. Amin. Rabbal ya Rabbal Alamin. Selesai penghormatan sama Pak Ketua, Pak Haji Hasan. Yang saya hormati Al-Habib Al-Habsi, subhanallah, saya ketika duduk di dekat dia tenang perasaan saya, seolah-olah saya duduk di dekat Rasulullah, karena di dalam tubuh beliau mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak belum pernah mimpi dengan Nabi, sudah pernah mimpi dengan Nabi, pernah mimpi dengan Muhammad, yang namanya Muhammad pernah. Kalau dengan Nabi belum. Makanya ketika kita ziarah ke makam Nabi, tak ada yang tak menangis. Bapak sudah haji, Bapak pernah umrah, dia istrinya meninggal tak menangis dia. Nakar
awas hati-hati nah. Tapi ketika ziarah ke makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Menetes air matanya, lembut perasaannya. Semua orang, tidak ada yang tidak dicita-citakan semua orang kecuali berjumpa dengan Rasulullah. Paling tidak ya Allah, ziarah dengan ke makam Rasulullah. Maka ibu bapak yang punya duit, silahkan daftarkan haji ya bu ya. Daftarkan sekarang. Masa Avanza ada, kereta 5, kebun ada, rumah besar, kulkas 1 tiap kamar. Mendaftar haji tidak. Innalillah. Daftar insya Allah berangkat 2043. Apa yang penting niatnya dulu. Kau sudah tabahir. Jangan-jangan niat itu lebih baik dari amalnya. Kalau kau berangkat jangan-jangan jadi sombong. Kalau tak dibilang haji marah. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Pak Muhammad Abdul Wahab Halaha. Ini protokol kurang ajar. Masa disebut hajinya saya haji 23 juta, 25 juta. Wah, sombong. Lebih baik jangan haji, biarkan ongkos saja. Sebelum berangkat mati tidak apa-apa. Itu tabahir ya bu ya. Ya bu ya. Kita ziarah. Allahumma rabbana la tamunna hatta nara babas salam. Amin. Ya Allah, jangan kau matikan kami sehingga kami melihat babus salam. Mana itu babus salam? Ini Ustaz Hasan. Itu Ustaz. Ustaz betul kan? Al-Habib. Wa shallaina khalfal maqam. Kami salat di belakang makam Ibrahim. Wa nashraba ma'a Zamzam. Kami minum air Zamzam. Wa nazura qabra Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau cabut ruhku ya Allah. Jangan kau matikan aku ya Allah sebelum kau berikan kesempatan kepadaku untuk ziarah ke makam Nabimu, ke kubur Nabimu, kekasihmu Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandara kabri wajiban syafaati. Siapa yang menziarahiku wajib berhak mendapatkan syafaatku. Maka tadi ketika duduk dengan Al-Habib Al-Habsyi terasa sejuk. Ini sebentar lagi beliau akan pulang, betul ya? Kita kehilangan tidak? Senang tidak dengan Al-Habib? Subhanallah. Mudah-mudahan setiap kita berjabat tangan nanti di akhirat dengan perantaraan beliau insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Kalau anda nanti anak-anakku masuk surga, kalau Allah bertanya siapa lagi yang mau masuk surga, siapa yang kau tarik tangannya? Siapa yang kau tarik tangannya? Orang tua. Kenapa dengan orang tua? Berapa ratus satu bulan? Subhanallah. 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 Maka ibu bapak yang belum pernah bersalaman dengan Al-Habib, nanti salam. Mau tidak Habib menyalam semua? Kalau nanti datang semua, mau tidak Al-Habib menyalam? Sanggup tidak? Habib. Ibu bapak, ibu-ibu tak boleh bersalaman dengan yang aja Nabi. Ini lebaran semua suami orang disalam. Asalkan laki-laki, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat lebaran. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah, lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak-bapak, kalau belum pernah bersentuhan dengan Habib, nanti semua salam. Insya Allah selesai jam 3. Tapi melihatnya saja senang, tidak bu? Senang tidak bu? Lebih tampan mana saya atau Al-Habib? Kalian jujur. Jangan tak jujur. Mana lebih tampan saya atau Habib? Ini kalian tak jujur. Lebih tampan Habib atau saya? Habib lah. Diri dalam dirinya ada darah Nabi kok. Nabi itu bagaikan bulan purnama, bagaikan bulan. Tola'al badaru alaina. Ada al-badar, ada bulan purnama. Maka keindahan wajah Nabi sama dengan bulan purnama. Kenapa dulu tidak ada yang paling indah kecuali datang bulan purnama? Masih ingat ibu ketika anak gadis dulu belum ada listrik,
Apa yang membuat kita bahagia? Bulan purnama, betul tidak? Subhanallah, Nabi itu bagaikan bulan purnama. Para ustadz, para kiai, guru-guru kita semua, semoga mereka semua diberikan Allah kekuatan, kemauan, keikhlasan, amin, untuk mendidik diri anak kita semua menjadi anak-anak yang solid. Orang tua yang saya banggakan, kita hadir di dalam majelis ini, majelis yang sangat indah, majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat diagungkan oleh Allah. 168 jam satu minggu Allah titipkan umur. Berapa jam ibu duduk di majelis taklim? Berapa lama ibu duduk di televisi? Hei, punya televisi tidak? Berapa inci? Berapa lama kau nonton Indosiar? Berapa lama nonton Antv? Berapa lama buka WA? Berapa lama kau dibuka Facebook? Ibu-ibu ini banyak Facebooknya. Temannya 3.500 orang, semua suami orang. Ini yang paling bahaya nih. Bapak juga begitu. Temannya 4.500. Semuanya istri orang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, satu minggu 168 jam Allah kasih kita bernapas, Allah kasih kita berjalan, Allah kasih kita air yang mengalir, Allah kasih kita darah yang mengalir di dalam tubuh. Bapak tidak asam urat, tidak asam lambung, sehat-sehat. Alhamdulillah. Berapa jam kita hadir ke majelis ilmu? Alhamdulillah, hari ini di antara kesibukan kita hadir 1 jam di majelis ilmu yang sangat mulia. Hadir ke pesantren anak-anak kita, sambil bertemu dengan anak-anak kita. Sudah berapa tahun setelah Covid kita tidak berjumpa seperti ini? Betul Ustaz? Alhamdulillah, setelah habis Covid baru kita berjumpa. Sudah habis kan? Sudah habis. Mau beranak lagi? Ada Omikron. Insya Allah tak beranak lagi. Amin. Kita jumpa antara orang tua kita, ini keluarga besar Bu. Kalau nanti Ustaz Haji Hasanuddin, Ustaz Tatar, mereka dijadikan Allah menjadi orang yang akan berhak memberi syafaat, maka insya Allah Ustaz Hasan, Buya Satar, siapa lagi yang kalian syafaatkan? Ya Allah, yang akan saya tolong semua murid yang pernah belajar di Bidayatul Hidayah bersama dengan orang tuanya, saya akan tarik masuk ke dalam surga. Mau tidak Ibu? Alhamdulillah. Senang tidak datang ke sini Bu? Senang. Maunya kalau kita bertamasya ke tempat-tempat seperti ini. Betul. Ini kadang-kadang rental mobil, kalau tak punya mobil 350.000 satu hari. Mau kemana? Mau ke Pekan, mau ke Aceh. Kalau ke Mandailing ke Eksidoni. Mantap tak Mandailing ya? Kalau nanti ke Bukit, ke Jamkadang, cocok, bagus, refreshing Pak. Tapi yang paling bagus, apalagi nenek-nenek yang tua-tua kayak begini. Ini yang nenek-nenek ini kalau mau berjalan-jalan, mau tamasya, enakan kemana Bu? Bagusan kemana? Kemana? Hei, umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, kalau jalan-jalan kemana yang paling bagus? Ke pondok. Lanjut. Ini kalau 60 tahun ke atas, yang paling cocok jalan-jalan bertamasya, itu ke tanah wakaf. Jangan ke pasar, tambah cinta dunia Bu. Nanti umur 65 tahun pergi ke pasar, nampak baju, nampak emas, nampak sandal. Ya Allah, cantik ya. 65 tahun masih dikirim baju baru. Maka 65 tahun bagusnya tamasanya ke tanah wakaf, ke perkuburan. Betul. Kalau ibu-ibu ke pondok, datang ke pondok. Ini sebentar lagi kita Ramadan. Selesai kita bulan Rajab, bulan di mana Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi berjalan setelah dia diuji oleh Allah dengan meninggalnya Khadijah, sehingga dari segi manusianya dia pantas untuk bersedih. Kenapa ya Allah? Belum ada orang yang beriman kepada aku ya Rabb, sudah beriman Khadijah.
Belum ada yang percaya kepadaku ya Allah, sudah percaya Khadijah. Belum ada yang menolongku ya Allah, sudah menolong Khadijah. Pantas dia bersedih. Betul tidak ibu? Ini istri luar biasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyaris ketika dia mau meninggal, tak ada kelangkaan kapan untuk menutup tubuh dia. Habis semua berjuang untuk Islam. Padahal biasanya perempuan cinta harta, bu. Betul tidak? Kami yang cari duit, kau yang make. Betul loh. Dan mas ini, apalagi masuk pesta, innalillah. Dari Jopison, Kondobe, kuratan mau mana? Tapi Khadijah habis semua hartanya. Siapa yang mau habis duitnya atau paling tidak emas yang di cincinnya, yang di tangannya, siapa yang mau kasih untuk bangun masjid? Saya doakan dengan Al-Habib masuk surga. Bawa sini mas. Saya tantang kalian. Siapa yang ada emasnya, istilah Mandailing saame, 2,5 oz, 2,5 apa namanya, gram. Saya tantang, kalau ada emas kau di sini, seperti Khadijah habis karena Rasul, bawa sini 1 emas, 2,5 gram, bawa sini. Saya doakan dengan Al-Habib dan kami doakan semua masuk surga. Siapa yang mau? Yang punya, tak punya jangan tunjuk-tunjukkan tangan kau. Yang punya, ada yang mau? Ternyata. Ibu bapak, itulah Khadijah. Itulah Khadijah, pantas Nabi bersedih. Selesai Isra Mi'raj, beliau dibawa berjalan untuk cari iktibar. Maka kita berjalan, Pak, pergunakan akal, silahkan berjalan dengan secara fisik, lalu merenung. Fa'tabiru ya ulil absar, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu Isra Mi'raj. Jadi dalam hidup silahkan berjalan, tapi pergunakan akal untuk merenung, cari iktibar. Jangan merasa kau yang paling miskin. Masih banyak orang yang paling miskin dari kau. Betul bu? Jangan merasa orang paling sakit. Makanya orang sakit mestinya sering menengok orang sakit. Silahkan jalan-jalan ke rumah sakit. Ada yang di ruang ICU, semua pakaiannya ditarik semua, tak punya pakaian kecuali selembar kain sarung. Bapak masih bisa berjalan, alhamdulillah. Jangan bersedih, apalagi bapak punya aset anak-anak soleh dan solihah. Subhanallah. Insya Allah kita semua cari iktibar, cari perbandingan. Kenapa anak kau baik? Kenapa kau bisa mendidik anakmu? Kenapa anakmu rajin ke masjid? Cari iktibar, cari perbandingan. Bapak, saya tengok anak bapak rajin ke masjid. Iya, apa kiatnya Pak? Oh, saya bawa dia ke masjid. Oh, rupanya bapaknya ahli masjid. Pantas anaknya jadi ahli masjid. On ayahnya idokuan, dia anak dia terus. Ayahnya di warung, anaknya ke masjid, tak mungkin. Innama, kata Allah dalam Al-Quran, kata Nabi, bu'istu da'iyan wa muballighan. Aku diutus dari da'i dan muballigh. Bukan muballigh Pak, da'i. Apa itu da'i? Dia yang memulai. Kalau kita ngajak, kita duluan, betul tidak bu? Ayo makan, ayo, ibunya duluan. Itu mengajak. Nabi mengajak orang bersedekah. Nabi ahli sedekah. Suatu hari ada yang minta baju sama Nabi, ya Rasul, saya tak punya baju, ayah saya tak punya baju. Kata Nabi, nanti habis asar datang ya. Kebetulan baju Nabi cuma 1. Nanti datang ya. Habis asar anak ini datang, ya Rasul, ayah saya minta baju ya Rasul. Dibuka Nabi bajunya, tinggal penutup auratnya. Nah, dikasih dari jendela. Waktu asar Nabi tak muncul. Rasul di mana? Saya tak tahu. Rupanya Nabi tak punya baju. Kenapa? Baju yang satu-satunya disodakohkannya. Menangis sahabat, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, ada yang bawa satu, bawa. Rupanya Nabi itu dermawan. Dalam kemiskinannya dermawan. Inilah orang yang paling dicintai Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan keampunan Allah dan surga. Ada dua yang harus disegerakan. Pertama, minta ampun. Minta ampun, Pak. Sekarang kita orang baik, Pak. Dulu waktu muda bisa jadi bapak jarang puasa, Pak. Sekarang bapak yang pakai lobe. Betul tidak, Bu? Siapa istri yang pernah melihat suaminya makan siang? Tunjuk tangan. Kalau ngaku saya kasih 50, tapi maju ke depan. 100 Ustaz ya? 100. Boleh ditunjukkan Ustaz? Siapa yang pernah melihat suaminya makan siang? Datang sini. Saya kasih 100.000. Maju kau, maju. Nah, sini. Suaminya ada, Bu? Awak? Oh iya, pantasan berani. Rupanya suaminya tak di sini. Nanti minta saya tak bohong. Nanti hubungi panitia. Nah, hubungin Ustaz Hasan. Nanti Ustaz Hasan yang bayar. Ibu bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus jadi dai, jadi pengajar. Nabi itu katanya lemah lembut, memaafkan. Pantas dia mengajak orang memaafkan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, anak-anak ini di pondok, Pak, sholat tahajud, Pak. Senang tidak? Ibunya masih tidur, anaknya sudah doa, Pak. Allahumma gfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Padahal belum berdosa aku. Namanya orang gizi loh. Ini tapi berdosa, dia sudah minta ampun. Bapak yang dosa tak pernah minta ampun. Allahumma gfirli. Jam tengah 5 anaknya sudah berdoa, sudah di atas sajadah, maknya masih tidur. Innalillah. Ayahnya masih tidur, betul Pak? Anak-anaknya berdoa. Senang tidak, Pak? Mengalir pahalanya. Ibunya tidur tapi pahalanya mengalir. Inilah enaknya menyekolahkan anak pesantren. Anaknya baca Quran mengalir sama bapaknya. Anaknya baca Rabbit mengalir sama emaknya. Anaknya sedekah mengalir sama emaknya. Jangan takut. Ibadah kita sekarang ibadah menyekolahkan. Kalau kita hidupnya pas-pasan, ibadah kita ibadah menyekolahkan, bukan ibadah yang lain. Allahumma gfirli ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku, cintailah keduanya ya Allah. Sehatkan ya Allah, bahagiakan ya Allah, kayakan ya Allah, panjangkan umurnya. Tengah malam dia berdoa, subhanallah, kita masih tidur, anaknya sudah berdoa. Betul tidak? Betul tidak? Alhamdulillah. Nanti kalau sudah pulang masih sholat tahajud tidak anakku? Jujur. Kau jujur aja kau. Nanti kalau udah pulang sholat tahajud tidak jam 5 seperti di sini jam tengah 5. Jujur kau, jujur. Masih tidak. Kenapa? Karena maknya tak membanguni. Kalau di sini ayah guru, ibu guru membanguni. Kalau di rumah mereka tak istiqomah. Kenapa? Karena ayahnya dan ibunya sebahagian tidak melanjutkan program gurunya. Betul tidak ya? Bukan azan jangan tidur. Tidak ya? Apa program yang disampaikan Kiai Hasanuddin? Lanjutkan ke rumah. Makanya anaknya di sini jadi kiai. Kalau sudah pulang, Allah bebas. Bebas. Lanjutkan programnya. Apa program kalian? Sholat duha. Siapa yang
belum pernah melihat emaknya sholat duha, tunjuk tangan, tapi tak punya duit. Tunjuk tangan, tak boleh bohong, tak boleh bohong. Berbohong itu dosa besar. Siapa yang belum pernah melihat emaknya sholat duha, angkat tangan. Pak cobat boh. Takut dia durhaka bu, takut durhaka. Aib emaknya disembunyikan. Jangan bilang-bilang aib orang lain, betul tidak? Betul tidak? Padahal tidak pernah, ya kan? Tambah pintar juga kau masuk pesantrennya. Ibu bapak yang dimuliakan, lanjutkan. Jadilah ibu dai. Banyak anak pesantren, di pesantren dia bagus, tapi di rumah jadi berubah. Kenapa? Program pesantren itu tidak bapak lanjutkan. Semestinya bapak-bapak ini jadi ahlul masjid supaya anaknya mengikut. Itu dai. Bu'istu da'iyan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ibu bapak dai, silahkan jadi dai. Kalau makan jadi dai, ya bu ya. Kalau ibunya makan berdiri, anaknya datang dari belakang. Betul. Kalau ibunya pakai jilbab, insya Allah pakaiannya ini anak-anak kita yang perempuan itu akan tetap istiqomah pakai jilbab. Tapi pulang kampung dia pakai jilbab panjang, tahu-tahu maknya duduk di muka rumahnya tak pakai jilbab. Insya Allah satu hari dua hari masih istiqomah, hari yang ketiga hilang jilbabnya. Kalau emaknya tak istiqomah, betul tidak? Maka ini program pesantren tidak akan berlanjut. Anak ini semua calon-calon hancur. Kenapa calon hancur pak? Mereka tidak akan sanggup menghadapi lingkungannya. Percayalah pak. Kalau mereka pulang ke rumah, bapak kasih kereta. Apalagi sudah setengah tahun tak pernah naik kereta, betul tidak? Mangkodo. Setahun ini tak pernah megang HP, mengkodok. Maka perlu peran orang tua untuk melanjutkan program sekolah ini. Setelah mereka tamat, saya tidak jamin ini semua seperti ini lagi, kecuali orang tua punya tanggung jawab yang luar biasa. Ibu bapak, anakmu ini sudah dididik dengan agama. Duitmu udah berapa banyak pergi? Udah berapa banyak kau habiskan uang daftarnya? Per bulan berapa? Apalagi bapak nanti mau nyumbang masjid 20 juta. Wah, tambah banyak duit bapak yang habis. Betul tidak? Tahu-tahu ini hancur karena bapak biarkan, karena bapak tidak merawat imannya dan akhlaknya. Kalau kami selesai dari sekolah, selesai. Kami tak tahu lagi kalau di rumah. Maka tanggung jawab, jadilah dai. Kalau bapaknya suka salam masuk rumah, assalamualaikum, anaknya masih ucap salam. Kalau emaknya suka kecap manis, orang Jawa, maka anaknya pasti suka kecap manis. Kalau kita orang Mandailing, jangan coba-coba pakai kecap manis. Itu bukan lidah kita pak. Istilah Mandailing itu tangan jelulungan. Istilah nasi tiap jalan kemerdekaan ada tahu. Masya Allah. Ayo ibu. Tak boleh lo kecap manis, enggak. Darah kan? Darah. Modok menyumbangkan. Tak boleh lah anak kecap manis. Asok. Karena huma perlamu sendiri sugari sampai siang. Jadi kata-katanya, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya tergantung kepada orang tua. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebentar lagi Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada kita 2 bulan sebelum datang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkah kepada kami di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Itu tadi nyanyi lagunya.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, berkah di bulan Rajab, ini berkah di bulan Sya'ban. Ibu bapak, berkah itu apa? Siapa yang tahu apa berkah? Apa berkah? Berkah itu ziyadatul khair, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Berkah itu tambah banyak, tambah baik. Maka kalau Allah sampaikan ke umur kita ke Ramadan, jangan bangga pak. Kalau bapak tambah kaya, jangan bangga pak. Kalau ibu tambah kaya, jangan bangga pak. Yang pertama kau tengok apa? Ya Allah, kenapa kau titipkan harta ini kepadaku? Ini untuk membuat aku lupa kepadamu atau aku semakin dekat denganmu? Renungi, muhasabah. Allah menitipkan Ramadan. Ya Allah, kenapa kau buat aku panjang umur sampai Ramadan? Padahal tetanggaku kemarin sudah mati. Syukur ya Allah, dia yang mati bukan aku. Betul tidak ibu? Syukur Tuhan, dia yang mati bukan aku. Kenapa aku masih panjang umur? Ini ya Allah, apakah bentuk kemarahanmu supaya aku masuk neraka, terlena dengan nikmat, lupa kepadamu? Ataukah ini umur ini untuk semakin membuat aku dekat kepadamu? Renungi itu bu. Banyak orang yang Allah titipkan umur, tapi umurnya tidak membuat dia lebih baik. Ini istidrak. Umur 50 tahun belum puasa. Ada tidak ibu? Bu, bu, umur 50 tahun ada tidak yang belum puasa? Umur 60 tahun ada tidak yang nggak mau puasa? Ada. 50 tahun mendurus sawit sambil merokok. Ada. Berarti umur semakin Allah titipkan, semakin Allah biarkan dia terjerumus dalam maksiat. Hati-hati bu. Sebelum jadi anggota DPR sering ke masjid, sering datang ke majelis taklim. Setelah dia jadi anggota DPR, tak pernah ke masjid, tak pernah silaturahim, jadi sombong, kemana-mana tutup kaca. Kenapa? Aduh, hilang silaturahimnya, bersedekah tak ikhlas. Dulu sebelum anggota DPR sedekahnya ikhlas, sekarang setelah anggota DPR sedekahnya tak ikhlas. Kenapa? Suara. Hati-hati bu. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau Allah titipkan umur Ramadan, ya Allah, lihat apakah kau tambah baik di bulan Ramadan ini atau tidak. Berkah ibu. Apa yang disebut berkah? Tambah baik. Kalau bapak tambah panjang umurnya, tapi semakin bangun cepat malam, semakin cepat bangun tengah malam, itu berkah pak. Berkah harta, semakin banyak harta bapak, semakin dekat dengan orang, semakin dekat dengan masjid, berinfak membantu orang miskin, itu berkah pak. Berkah anak, semakin banyak anak, insya Allah semakin banyak yang dia sekolahkan ke pesantren, itu berkah pak. Ya bu ya. Halo, malu ya? Sudah capek tidak bu? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sampaikan umur kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Kita senang tidak bu datang bulan Ramadan? Bahagia tidak ibu? Kenapa kita bahagia datang bulan suci Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu ada rasa tersendiri yang tidak kita dapatkan 11 bulan. Ada perasaan bahagia tersendiri. Apa bahagianya? Di bulan Ramadan itu kita menjadi raja, bukan jadi budak. Betul ibu bapak? Di bulan Ramadan, orang yang biasa merokok di siang hari dicium-ciumnya bungkusnya. Bapak kenapa? Tak tahan saya tak merokok. Kata akal iman, ini Ramadan, menjakon. Sembunyikan dia. Alhamdulillah tenang. Akal yang berkuasa, nafsu dia. Betul ibu? Senang tidak kalau bulan Ramadan bu? Ibu senang tidak? Karena nafsu itu bisa dikendalikan, maka kita bahagia. Siapa orang yang paling bahagia? Adalah orang yang tidak banyak kemauannya. Saya tanya bapak, ibu, siapa suami yang paling bahagia? Ayo. Siapakah suami-suami yang paling bahagia? Siapakah suami yang paling bahagia? Suami yang punya istri yang tidak banyak tuntutannya. Oh, kalau ada istri yang tak banyak tuntutannya, jarang-jarang beli baju gak apa-apa. Aku tak bisa beli cincin, gak apa-apa.
Ini rumah kita, tak usah lah pakai meja makan, enak makan di lantai. Oh loh, sobat. Ini bulan Ramadan, kita nyambal ikan teri saja lah, nggak apa-apa, nggak usah daging. Aku setuju, aku ridho, ikhlas. Ini lebaran tak beli baju, nggak apa-apa, senang suaminya. Nah, yang paling susah sedikit-sedikit minta. Bapak udah gajian, udah, ini saya simpan. Aku yang minta, Allah besar. Susah suaminya. Sedikit-sedikit minta baju, sedikit-sedikit minta jajan, sedikit-sedikit minta makan kemana-mana. Suami yang paling stres, suami yang punya istri yang paling banyak maunya. Istri, jangan banyak nuntut, ya. Pokoknya berapa yang dikasih, sabar sajalah, ya kan? Maka suami ibu akan bahagia. Di bulan Ramadan kita bahagia karena nafsu itu kita kendalikan, bukan karena enaknya makan, tapi kita bisa mengendalikan. Kita jadi raja, Pak. Kita jadi raja, Bu. Nafsu itu bisa kita kendalikan. Maka Ramadan itu bulan bahagia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahagia, maka berbuka itu enak, Bu. Enak tidak, Bu, berbuka? Enak. 5 menit lagi udah standby di meja makan. Masya Allah. 1 menit naik banjir dengan pisang. Udah mau makan pisang. Serenenya berbunyi langsung makan. Belum habis serenenya udah habis pisangnya. Pokoknya serene main dia berbuka. Rupanya ambulannya. Ambulan bis ya. Maka hati-hati, enak berbuka. Kenapa enak berbuka? Karena kau menderita. Maka seperti yang ayah bilang dulu, anak-anakku, biarlah kau menderita di sini. Sedih tidak kalau tak jumpa dengan ibu? Rindu tidak? Rindu tidak masakan ibu? Masya Allah. Rindu tidak dengan adiknya? Rindu tidak? Rindu tidak dengan bapaknya? Rindu tidak dengan televisinya? Rindu tidak dengan androidnya? Rindu. Rindu tidak dengan keretanya? Rindu tidak dengan kawannya di kampung? Rindu tidak dengan kamarnya, dengan spring bednya? Rindu tidak? Bersabarlah. Hanya 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 6 tahun anakku. Setelah itu kau luar biasa. Betul tidak? Bersabarlah. Bersabarlah di siang hari Ramadan supaya enak berbuka. Ada tidak ibu yang terlambat berbuka? Ada tidak orang yang terlambat berbuka? Tak ada. Kalau sholat biasa. Kalau berbuka, mana ada yang terlambat? Enak berbuka, senang berbuka. Karena bersabar. Sabar ya. Jangan mantak ya. Jangan berhenti ya. Kalau tidak tamat jangan berhenti ya. Kalau soal duit, tak usah kau pikirkan. Nih, bekerja keras. Nih, sedikit-sedikit minta aja nggak apa. Kalau tak punya duit dipinjamkannya. Iya. Pasti dipinjamkannya. Tak ada yang sepinjaman dijual ya. Jangan takut. Nanti kalau udah tamat, lanjutkan. Lanjutkan. Sabarlah. Sabar di sini. Sabar tidak jumpa dengan orang tua. Sabar. Yakinlah, insya Allah kau akan berhari raya. Maka hari raya itu enak karena kita sudah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang takbir? Orang yang sudah puasa di bulan Ramadan. Ini puasa dia cuma 3 takbirnya luar biasa. Nah, tak malu dia. Yang takbir itu yang puasa, Pak. Ini kadang-kadang puasanya cuma 2, bajunya mahal, kain sarungnya Jazirah. Orang yang di belakang keberatan, kenapa waktu sholat jadi tengoknya mirip kain sarungnya Jazirah. Bismillahirrahmanirrahim, Jazirah. Maka di bulan Ramadan Jazirahnya ke muka dulu buat ya, supaya tak dibaca orang waktu sholat. Itu maksudnya. Ini Bapak yang dimuliakan Allah. Siapa yang berhari raya? Orang yang sabar di bulan Ramadan. Siapa yang bahagia? Orang yang sabar waktu sekolah. Ibu sabarlah kerja. Sekalipun tak makan enak, sekalipun tak beli baju, sekalipun belum sempat bikin rumah, sekalipun tak punya mobil, tak punya kebun, tapi sabarlah demi anak-anak. Insya Allah sekalipun kau itu susah, insya Allah kau bahagia di akhirat. Sekalipun kau tak sempat sholat duha karena kerja di ladang orang, tapi yakinlah
ini semua yang akan membuat kau nanti bahagia di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan pada orang-orang tua kami. Berbahagialah karena kita punya anak yang jauh dari maksiat, jauh dari pergaulan bebas. Semoga anak-anak kita semua, laki-laki dan perempuan, menyelamatkan kita dari siksanya api nerakanya Allah dan memasukkan kita ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.